Siapa orang yang tidak takut ditolak? Orang penjual, salesman, yang senior pun juga selalu takut untuk ditolak. Apalagi teman-teman yang pemula, apalagi teman-teman yang baru terjun di dunia sales. Pasti sangat menakutkan karena dianggap tidak berhasil, tidak sukses menjadi seorang penjual. Hai, berjumpa kembali dengan saya Elvianoli di channel YouTube saya Elvianoli. Channelnya untuk orang-orang sales, orang-orang marketing, orang-orang yang jualan, pengusaha, pebisnis, bahkan siapa saja yang pastinya ingin belajar bagaimana menjadi orang sales, orang marketing yang hebat dan handal. Sebelumnya saya minta maaf dulu kepada teman-teman. Ada cukup lama saya tidak mengupload video karena ada beberapa kesibukan yang harus segera dan pastinya harus cepat diselesaikan. Oke, kita mulai. Saya tidak akan membahas tentang teori-teori di dalam penolakan atau mengantisipasi atau mengatasi atau menghadapi penolakan dari konsumen atau calon pembeli atau calon customer. Tetapi saya akan memberikan hal teknis, hal praktis bagaimana mengatasi kalimat-kalimat penolakan yang disampaikan oleh para konsumen atau para pembeli supaya teman-teman tidak khawatir lagi dan teman-teman bisa memanfaatkan kalimat penolakan atau niat menolak dari calon konsumen atau calon pembeli ini tidak terjadi, yang akhirnya teman-teman pasti deal. Saya punya 7 kalimat yang sering diutarakan oleh para calon konsumen, calon pembeli atau calon customer. Yang intinya mereka ingin mengulur-ngulur waktu atau intinya menolak dari penawaran produk atau jasa yang teman-teman sampaikan. Dan kalimat ini kita akan jawab, kita akan ulas apa penyebab mereka mengatakan kalimat itu dan bagaimana kita menjawabnya kembali kepada si konsumen atau calon pembeli tersebut. Kalimat pertama, ini yang sering sekali kita dengar, selalu berbicara masalah harga. Selalu si konsumen akan berkata, harga kamu mahal, produk kamu mahal dibanding kompetitor. Hargamu terlalu tinggi. Hargamu tidak masuk dengan budget saya. Yang pasti, pada saat konsumen ini mengatakan mahal, teman-teman ingat, jangan katakan atau jangan ulangi lagi kata-kata mahal tersebut. Tetapi ganti dengan 4 kata ini. Yang pertama, premium. Yang kedua, lebih tinggi. Yang ketiga, relatif. Yang keempat, kompetitif. Contohnya seperti ini. Kalau konsumen bilang, wah harga kamu mahal. Teman-teman jawabnya begini. Oh iya, baik Pak, baik Bu. Harga kami memang relatif lebih tinggi dibanding dengan kompetitor yang sejenis. Tetapi kami memiliki beberapa hal yang mungkin saja tidak dimiliki oleh kompetitor atau produk yang sudah sering Ibu gunakan. Misalnya bla 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 bla. Teman-teman jelaskan supaya mereka lebih yakin. Karena adanya perbedaan harga sudah pastinya akan adanya perbedaan kualitas, perbedaan servis, dan lain sebagainya. Yang kedua, biasanya kalimat konsumen selalu bilang, wah nanti saya pikir-pikir dulu deh. Oh nanti saya pikir-pikir. Artinya si konsumen ini 50% dia tertarik dengan produk atau jasa yang teman-teman tawarkan. Tetapi mereka ada pemikiran yang mereka belum yakin. Mereka masih berpikir apakah produk ini cocok untuk saya gunakan. Apakah harganya ini sesuai dengan kualitas produknya. Berarti teman-teman punya kesempatan untuk menjelaskan, lebih meyakinkan kepada si konsumen. Karena dia bilang pikir-pikir, berarti sebenarnya dia ragu-ragu. Kalau dia ragu-ragu, teman-teman tanyakan, apa yang diragukan oleh ibu, oleh bapak? Kenapa harus pikir-pikir? Jika saya atau Noli bisa bantu, Noli akan berikan kepada ibu atau kepada bapak. Begitu cara jawabnya. Ya, yang ketiga, biasanya konsumen akan bilang, wah saya tidak tertarik, wah saya belum butuh, wah saya tidak butuh. Maksudnya apa seperti ini? Maksudnya, mereka itu bukan tidak tertarik atau tidak butuh, tetapi mereka hanya ingin mengulur waktu. Alasannya kenapa? Alasannya karena mereka ada sesuatu yang mereka masih pendam dan mereka lagi mempertimbangkan. Artinya 50% pasti mereka mau. Gali apa yang mereka pikirkan sehingga mereka menyatakan bahwa mereka belum butuh, mereka tidak tertarik. Teman-teman harus tanya, jangan hanya diam, jangan syok. Kalau syok,
peluang dan kesempatan Anda akan diambil oleh kompetitor-kompetitor teman-teman. Harus percaya diri dan harus yakin. Oke, nah sekarang teman-teman bisa praktekkan. Oke, sebelum saya lanjut ke yang 4, teman-teman bantu dong untuk subscribe bagi pengunjung-pengunjung baru. Like, comment, share. Kalau video ini bermanfaat, teman-teman boleh komen ataupun mungkin ada pemikiran atau ada ide yang lain. Silahkan, kita saling kerjasama, kita saling berdiskusi agar saya dan Anda, saya dan teman-teman bisa terus berkembang, bisa menjadi orang sales yang hebat dan handal. Sudah ada 3 kalimat yang sering digunakan atau disampaikan oleh konsumen atau calon pembeli kepada teman-teman. Yang pertama tadi adalah tentang harga mahal. Yang kedua, pikir-pikir dulu. Yang ketiga, tidak atau belum tertarik atau belum butuh. Itu kan katanya. Yang keempat, yakni mereka atau konsumen selalu beralasan, wah saya masih pakai produk kompetitor, produk X. Atau stok saya, produk yang A, B, C ini masih ada. Artinya mereka sudah terbiasa menggunakan produk-produk yang sejenis. Tinggal teman-teman menunggu waktu yang tepat, kapan stoknya habis. Teman-teman bisa tanyakan kepada si konsumen, kira-kira kak, kira-kira bu, kira-kira pak, kira-kira mas, stoknya ini habisnya kapan? Dan kira-kira kapan saya nanti akan ketemu lagi dengan bapak dan ibu? Kalau boleh, karena kan stoknya masih ada sekarang, saya juga paham. Kalimat kelima yang mereka sering katakan, ya kapan-kapan deh, nanti aja. Kapan-kapan. Kalau berbicara kapan-kapan berarti ada waktu. Teman-teman punya peluang untuk kembali lagi menawarkan kepada si konsumen. Bagaimana teman-teman katakan? Kira-kira kapan lagi saya bisa ketemu dengan ibu atau bapak atau mas atau mbak? Tunggu mereka menjawab. Mereka pastinya akan menjawab. Kalau mereka tidak menjawab, ya nanti saya kabarin deh. Oh ya nanti tidak apa-apa. Kira-kira nanti 3 hari atau 4 hari lagi saya akan kontak atau akan saya hubungi kembali kakak atau mbak atau mas atau bu. Itu jawabnya. Sekarang yang keenam. Yang biasanya mereka pakai alasan klasik. Wah nggak ada duitnya nih. Wah duitnya nggak cukup. Alasannya si duit. Tidak apa-apa. Teman-teman tersenyum saja dan sampaikan, oh terima kasih, nggak mungkin lah kakak ini nggak punya duit. Mungkin kakak ini belum tertarik dengan beberapa produk. Tapi kalau boleh tahu, kalau kakak punya dana, kira-kira produk mana yang kakak tertarik? Kira-kira produk yang mana atau item yang mana yang kakak suka? Pancing si konsumen untuk mereka memutuskan atau menunjuk suatu item yang teman-teman tawarkan. Kalau mereka menyampaikan, aku sih tertarik yang ini, saya sih suka yang ini. Tinggal tergantung kepada teman-teman, tinggal tanyakan kembali kira-kira kalau ini masalah harga atau bukan kak, kalau kakak memang tertarik dengan produk yang ini. Atau kalau ibu tertarik dengan yang item ini, kira-kira ibu belum membeli sekarang itu karena apa? Tanyakan saja. Mereka biasanya akan menjawab, biasanya harga. Nah, kalau bicara harga, harga berapa yang relatif bisa masuk dan kakak atau ibu atau mas atau bapak mau beli produk saya. Yang ketujuh, biasanya konsumen akan beralasan atau menolak dengan menjawab, wah nanti saya tanya suami dulu ya. Wah nanti saya tanya istri ya. Wah saya tanya orang tua saya dulu ya. Artinya mereka ada ketertarikan, tetapi ingin menunda. Kalau berbicara mereka menunda, berarti berbicara waktu. Tinggal tanyakan kembali, kira-kira 3, 4, 5 hari atau 1 minggu atau 1 bulan lagi, apakah saya bisa menghubungi kakak kembali, atau bisa saya kembali lagi ke sini, atau bisa saya bertemu dengan kakak atau ibu atau mas. Tunggu jawaban mereka. Mereka pasti akan memberikan satu waktu atau mereka bilang akan menghubungi kembali. Kalau menghubungi kembali, teman-teman tinggal jawab, Bapak, Ibu, saya kan yang butuh, saya yang perlu. Nanti saya yang akan kontak. Jika kakak atau ibu nanti suruh saya ke sini, kembali lagi bertemu dengan ibu atau bapak, saya akan datang. Oke, ada 7 kalimat yang biasanya sering disampaikan oleh para konsumen atau calon pembeli. Yang intinya mereka ingin menolak. Tetapi ingat, konsumen menolak bukan konsumen tidak ingin menggunakan produk atau jasa yang teman-teman tawarkan.
tetapi hanya berbicara waktu, berbicara kebutuhan, berbicara keinginan. 3 hal ini yang teman-teman harus gali apa yang mereka inginkan dari servis, pelayanan, produk yang teman-teman tawarkan kepada si konsumen. Teman-teman bisa mempraktekkan, jangan sampai konsumen yang ada di depan akan gagal closing. Teman-teman harus bisa meyakinkan konsumen dengan kalimat-kalimat penolakan yang disampaikan oleh konsumen. Teman-teman harus bisa menjawabnya. Jangan mundur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk teman-teman semua. Tahu kan Anda?